Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, ya. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Kelihatan nih, walaupun bulan Ramadan tapi masih seger mukanya. Masya Allah. Kayak abis minum. Yang penting bulan Ramadan ini gimana caranya puasanya, saumnya bisa berjalan dengan baik. Ibadahnya berjalan dengan lancar. Badan kita sehat jasmani, rohani. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu sehat jasmani, berkah rohani saat berpuasa. Bu. Ada yang bilang katanya begini ya, Pak saya nggak puasa, kenapa? Jangankan saya puasa, kalau sehari-hari telat makan aja saya bisa sakit. Makanya saya nggak mau paksain diri saya puasa. Nah ini gimana nih kita nyikapinya di bulan Ramadan ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jasmani rohani di bulan Ramadan ini, hadir bersama kita guru-guru mulia kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Habib Al-Mukarram Habib Isa Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakanda Davi. Masya Allah. Apa kabar, sehat? Sehat Bib, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Baik, di sebelah Habib hadir juga bersama kita Ustadz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji Davi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat terus. Malu dong. Harus. Ustadz makasih udah luangin waktu datang kemari Ustadz ya. Amin. Baik, di sebelah Ustadz Rizal hadir bersama kita guru kita Ustazah Nina Khairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. David. Ustazah gimana Ustazah Ramadan? Alhamdulillah sehat, selalu sehat, mudah-mudahan Allah kasih. Iya Masya Allah. Itulah dia tadi guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Resepnya apa supaya sehat jasmani dan rohani di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video tayangan berikut ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menghantarkan orang beriman pada derajat takwa, puasa juga memiliki makna, manfaat, dan keutamaan yang besar bagi yang menjalaninya, baik manfaat secara jasmani maupun rohani. Membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani ternyata adalah salah satu berkah menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat." Hadis riwayat Tabrani. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini menjadi jaminan bagi kaum muslimin yang berpuasa agar tidak mengkhawatirkan kesehatannya terganggu jika berpuasa. Karena puasa justru menambah tingkat kesehatan jasmani dan rohani bagi yang berpuasa. Iya, alhamdulillah itu tadi sehat jasmani rohani di bulan Ramadan. Siapa yang mau bertanya silakan. Siapa? Ayo atau mau curhat silakan, mana. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, pernah dulu saya bernama Ibu Eti dari Majelis Talim Al-Misbah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kita kan kalau nggak puasa aja bisa sakit, sedangkan kalau puasa kita menahan lapar sampai 12 jam. Apakah dalam pola makan dianjurkan dalam Islam itu bagaimana kalau kita berpuasa tetap sehat badan kita? Oh iya. Oke, paham. Ngerti saya. Ini pertanyaan hampir sama kayak yang tadi saya tanyakan di awal. Betul. Ya, bahwa kalau nggak puasa aja telat makan bisa sakit. Nah sekarang kita puasa menahan lapar 12 jam. Gimana caranya supaya kita bisa tetap sehat di bulan Ramadan gitu Bu ya? Nah, itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab Masya oleh Allah. tiga-tiganya, jawab Habib, Ustadz dan juga Ustazah Nina. Silakan yang pertama Habib, Fadol Habib. Fadol Habib, Ustaz, kesempatan Habib. fadal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ibu-ibu lemes amat kayak orang puasa bu ya. Oh, alhamdulillah. Meskipun di tengah kelelahan, meskipun di tengah kecapean, di tengah rintik-rintik hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kota Bekasi, di mana saat Allah turunkan hujan, insya Allah Allah turunkan rahmat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah kelelahan, di tengah capek kita, Allah gerakin hati kita duduk di majelis ilmu, tanda bahwa Allah pengen naikin derajat kita. Tanda bahwa Allah pengen nguatin ketakwaan kita. Dan tanda bahwa Allah pengen jadikan kita hamba yang dicintain sama Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tinggal ibunya mau nggak dicintain Allah? Mau, Mau nggak dijadikan kekasih Allah? mau. Kalau mau, ayo kita sungguh-sungguh dalam puasa kita. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat bersabda, boleh diikutin ya, sumu, tasihhu, Tasihhu. berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an tasumu khairul lakum, dan hendaklah kalian berpuasa karena berpuasa adalah satu kebaikan untuk kalian. Ibu-ibu, dengan berpuasa pertama kita jadi sehat jasmaninya. Beda orang yang lemes karena puasa sama yang orang lemes karena telat makan. Orang yang lemes karena puasa, dia lemesnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemesnya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tadi kata Ustazah, lemesnya dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oh, orang yang perutnya kosong dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mengosongkan perutnya, otaknya diberikan hikmah, hikmah dalam hidupnya. Ibu-ibu, kalau mau kita dapat hikmah-hikmah dari Allah, sering-sering kosongin perut. Tapi jaga juga pola makan. Jangan sampai sering kosongin perut, tahu-tahu jadi asam lambung. Nauzubillah min Zalik. Itulah kenapa kita disunahkan banget untuk bersahur. Jangan kagak sahur. Sahur supaya kita walaupun berpuasa kita tetap dikasih tenaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah rohani, kalau tadi hikmah jasmani, hikmah rohani lainnya, dengan berpuasa hati kita jadi lebih terkontrol. Hawa nafsu kita jadi lebih terkontrol. Yang tadinya sebelum puasa apa kepengen kita datengin. Pengen makan bakso di kota mana kita berangkat. Pengen makan soto di kota mana kita berangkat. Kita dikontrol sama hawa nafsu. Begitu kita puasa, hawa nafsu kita terkontrol, akal kita maju sehingga kita lebih mudah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih banyak Habib Isa. Silakan Ustaz Rizal, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi amma ba'du. Para ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, menyikapi pertanyaan dan fitih yang tadi telah kita saksikan, kalau 12 jam aja kita puasa kosong, terus kalau kita nggak makan kadang-kadang sakit perut,
penyakit ada, bagaimana yang 12 jam Ustadz, begitu ya Bu ya, Bu ya, Bu ya, Bu ya. Jadi begini Bu, nih Bu, nih biasanya kita kalau mau buka, apa aja kita pengen, bener Bu? Yang bikin pola makan kita rusak, apa aja kita gabres, tahu gabres? Aha. Padahal asal kena air kembung perut kita Bu, ya. Jadi bagaimana korelasinya supaya tidak sakit, ya? Pola makannya diatur Bu, bener? Kalau Nabi kan buka puasa pakai kurma, bener nggak Bu? Kurma, ya. Pakai kurma. Nah saya tanya sekarang ibu-ibu, kalau buka puasa kurma duluan apa es campur dulu? Es campur. Waduh, luar biasa. Iya, pantasan mukanya campuran semua ini Bu. Ya Allah, pola makan Ibu dikontrol ya, pola makan. Dan juga tadi kata Habib sudah banyak ayatnya, hadisnya dijelaskan sama Habib. Saya emang ngikutin aja dah ya, ngikutin aja. Jadi sahur juga jangan sampai telat Bu, jangan sampai nggak sahur. Wah saya mau kuat saya, yaelah puasa cuman sehari 12 jam nggak sahur, kuat saya. Jangan begitu Bu, sombong namanya itu ya. Iya kuat sih kuat, kalau ngeliat orang minum es kita kadang-kadang waduh lah. Iya artinya begini, apa yang Allah sudah perintahkan kepada kita dan juga Rasulullah sudah bersabda menganjurkan kepada kita, semua itu ada manfaatnya. Kita yakin bahwa puasa ini biar kita sehat. Jangan termakan oleh bisikan-bisikan syaitan. Lu makan telat aja sakit perut, apalagi 12 jam. Udah jangan puasa, jangan lah. Jangan kita buat akhirnya. Artinya apa? Iman yang dipanggil dalam hati kita. Kalau udah ada keimanan, semua bakal mudah, semua bakal gampang. Puasa jadi enteng karena ada iman, bener? Datang kemari biar kata puasa lemes banget, lentai lemes banget ya Allah. Malah mikirin buat beli baju lebaran belum ada ya, lemes kita. Tapi karena ada iman, lemesnya itu jadi kuat semangat. Alhamdulillah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bang Haji David ya. Selanjutnya nanti ada Ustazah. Jadi begitu deh ya. Ya Bu ya. Iya. Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa aja ini mah. Baik, Ustazah Nina mungkin bisa dilanjutkan bahasan yang tadi dan juga mungkin bisa memperdalam tadi ya bahasan tentang kan puasa. Nah, seringkali yang jadi masalah itu ada pada saat buka puasa nih Ustazah nih ya. Betul. Abis udah kelar buka puasa, sholat maghribnya lewat, isanya lewat, boro-boro tarawehnya. Gimana Ustazah? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebetulnya sudah lengkap tadi dari Habib, sudah dikasih tahu Ustadz Rizal tadi bagaimana kita menjaga pola berbuka, ya kan, pola makan ketika berbuka puasa. Ya. Yang mau saya tambahkan adalah kalau dari Ibu tadi bilang kita itu berpuasa takut nggak kuat, sedangkan kita punya penyakit, ya kan? Ya. Kita yang harus diniatkan itu adalah pertama niat kita beribadah kepada Allah. Maka yang harus kita persiapkan sebelum datangnya puasa ada 4 hal. Ya. Yang pertama itu adalah pemahaman yang benar tentang puasa Ya. dan tentang Ramadan itu sendiri, Bu. Ya. Tentang besarnya pahala puasa, Ibu harus tahu, ya kan? Tentang apa saja yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa, manfaatnya puasa dari sisi kesehatannya apa, dari sisi spiritualnya apa, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kalau kita tahu apa itu puasa, manfaat puasa, keutamaan Ramadan, pasti ibadah puasa kita optimal. Kenapa? Karena kita mengharapkan pahala dari Allah. Kuat puasanya, pasti kuat. Yang kedua, kita berbekal ilmu Mas David. Kita Bu harus berbekal ilmu. Ilmu apa? Ya tentang puasa. Fikih puasa harus kita kuasai. Siapa saja Bu orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kemudian apa syarat sahnya puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa saja yang mengurangi pahala-pahala puasa kita?
kita bekali ilmu kita, diri kita dengan ilmu. Supaya apa? Supaya puasa kita tidak hanya lapar dan haus saja. Tetapi betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Itu persiapan kita. Kemudian baru yang tadi kita bicarakan, yang Ibu tanyakan, persiapan fisik yang baik. Seperti tayangan yang kita lihat tadi. Harus kita betul-betul persiapkan makanan yang baik, yang bergizi. Sebetulnya persiapannya dari bulan Sya'ban kemarin Mas David. Kita harus berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nabi paling sering berpuasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, untuk latihan supaya Ramadan ini kita tidak kaget gitu. Baik. Ya, olahraga yang cukup. Tadi aja ditayang tuh, ada orang yang lah kalau ibu mah nggak kuat jangan begini-begini Bu. Memang kita ngangkatin ember aja jemuran ke atas sudah. Memang puasa boleh olahraga saja. Boleh olahraga tipis-tipis. Oh. Kita jalan kaki. Ibu jalan nyari takjil jalan kaki aja ke depan udah olahraga tuh. Iya benar. Ya. Nah, tipis-tipis kita olahraga, jangan sampai kita tinggalkan yang sudah terbiasa ya Mas David. Iya. Kalau sudah terbiasa berolahraga insya Allah akan kuat tipis-tipis. Jalan pagi gitu ya, menghirup udara segar oksigennya masih baik gitu ya. Dan itu tadi seperti Ustadz Rizal bilang, jangan sekali-kali jadikan momen berbuka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Masya Allah, itu takjil dibeli semua, itu meja makan warna-warni. Nah, itu yang membuat justru perut kita jadi sakit, badan kita jadi sakit. Sebetulnya kita mengundang penyakit di situ. Padahal puasa sudah sehat ya Bib? Iya. Puasa sudah sehat tadi kata Habib tadi, hadisnya sudah dikemukakan oleh Habib tadi. Nah itu ya, kalau kita menjaga fisik kita, insya Allah puasa kita optimal. Satu lagi yang terakhir adalah persiapan harta yang cukup. Kenapa harta? Karena bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakannya pahala. Jangan lewatkan bulan Ramadan ini tanpa bersedekah. Masya Allah, baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ustazah Nina. Bu. Bulan Ramadan penuh keberkahan. Jadi dari kalau bisa besok-besok nih tahun depan disiapin dari bulan Sya'ban ya Bu ya. Ngerti maknanya, ya tujuan dan segala macam. Dan olahraga boleh ya Bu. Boleh olahraga tapi tipis-tipis. Tapi juga jangan olahraga berenang Bu ya. Kelar alhamdulillah kenyang saya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan bahasan kita, jadi tetap di Cahaya Hati Indonesia. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tadi mengingatkan kita bahwa betapa mulianya bulan Ramadan ini dikarenakan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Karena itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bicara mengenai ayat ini, maka langsung saja sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Andi Usman Taufan. Kepada Ustadz Andi Usman kami persilakan. Fadhal Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Khalid. Beliau ini teman sahabat waktu masih bujang ya Ustadz ya. Di Model Muda Production bersama Adam Jordan, Thomas Jorgi. Masya Allah. Jadi model banget tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudan linnas wa yubayyinu minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nu'adduha liliqa'ihi zuhran. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi kana harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radail wahil fadail wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nas ila siratil mustaqim siratal ladzina namallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhadai wa salihin amma ba'd. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil barri. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Jamaah sekalian, ibunda semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ketemu lagi bersama Ayah Usman. Bunda sekalian, semua agama di dunia ini mempunyai kitab yang dipandang suci bagi mereka. Semua agama. Dari orang-orang Yahudi punya kitab namanya kitab Taurat Zabur. Kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel. Kaum Nasrani mempunyai kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitabnya orang-orang Hindu namanya kitab Weda. Kitabnya orang-orang Buddha Tripitaka. Kitabnya orang-orang Cina Konghucu Tao Peking. Kitabnya orang-orang kebatinan. Kitab ini semua dianggap suci. Ada salah satu kitab yang diturunkan oleh umat Islam yakni Al-Qur'an. Semua para nabi yang diutus ke muka bumi diberikan mukjizat. Agar senantiasa kaumnya itu percaya kepada utusan Nabiullah. Mukjizat Nabi Musa. Allah berikan tongkat, ketika tongkat itu dilempar menjadi ular yang menelan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Tongkat itu diketok di lautan dan lautan bisa membelah menjadi dua. Namun ketika para nabi, para utusan Allah itu meninggal, semua mukjizatnya Allah tarik lagi ke langit. Untuk apa? Allah tahu. Bunda, Allah itu tahu manusia itu punya sifat yang namanya tengil. Bayangkan kalau kita pegang tongkat Nabi Musa. Luar biasa. Allah tahu semua ketika para nabinya meninggal dunia, Allah tarik semua mukjizat itu.
Namun ada salah satu mujizat yang diberikan kepada nabinya, kepada kekasihnya. Lantas mujizat itu tidak lagi ditarik lagi ke langit. Mujizat apakah itu? Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu tidak lagi ditarik ke langit? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Telah aku turunkan Al-Quran ke muka bumi untuk syifaun, obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi sekalian orang-orang yang mukmin. Untuk apa lagi Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya untuk orang-orang yang meyakini. Berapa banyak orang-orang yang di luar non-muslim ketika mempelajari Al-Quran, endingnya dia masuk ke dalam agama Islam. Yang lebih utama lagi, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, terpilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan keutamaan di antara 11 bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk linnas untuk manusia. Wa yubayyinati minal huda, dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa Al-Quran itu kita imani sebagai kitab yang suci? Kunaon? Karena Al-Quran adalah salah satu kitab yang mengerti tentang fitrahnya manusia. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, fitrah. Al-Quran menengahi itu. Kalau engkau suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan, Al-Quran memberi petunjuk melalui jalan nikah. Al-Quran tahu tentang fitrah manusia. Jangan engkau dekati zina, wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati aja nggak boleh, kata Al-Quran. Al-Quran relevan. Apalagi Al-Quran kalau kita baca, kita hayati di dalam bulan suci Ramadan. Wahai para kiai, para ulama, para asyatid, para guru, para konglomerat, para pejabat, para presiden, wajib nikah, kata Quran. Kalau ada kiai yang dilarang dalam suatu kitab, dilarang nikah, saya mundur duluan dari ustadz. Dilarang menikah. Al-Quran relevan, mengajarkan kita untuk menikah. Ada juga Al-Quran mengajarkan ketika kita berpuasa, mulai dari imsak sampai ketemu maghrib baru kita boleh makan. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran, yang mesti kita tuntun dalam Al-Quran itu adalah kita mesti memahami arti bacaan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Bagaimana kita tahu itu jalan yang benar dan itu jalan yang salah, sementara kita membaca Al-Quran tidak pernah tahu apa arti dan maksud bacaan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memang mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yuk ikuti apa kata Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget ibu-ibu. Puasa jadi kerasanya kayak nggak puasa ya Bu ya. Memang harusnya gitu, kalau bulan Ramadan itu lemes-lemes sedikit biasa. Tapi jangan dibawa lemes, apalagi dibawa males ya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Waduh, ya Ibu silakan deh. Nama dan pertanyaannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Majelis Ta'lim Mushola Al-Muhajirin, Pilia 2, Bekasi Utara. Pertanyaannya adalah, mengapa bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, kenapa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa untuk membaca Al-Quran? Jadi kenapa segala aktivitas ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Di antara kemuliaan-kemuliaan bulan suci Ramadan, di antaranya di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan ke muka bumi, seluruh makhluk yang ada baik yang di langit maupun di bumi, semua berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Al-Quran, seluruh makhluk tunduk kepadanya. Terus apalagi kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Yang mana pada malam itu ketika kita sholat satu waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustadz mic-nya boleh dinaikin sedikit Ustadz. Iya, Ya. iya. Jadi ketika kita melakukan amal kegiatan di bulan suci Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di bulan suci tersebut, Allah lipat gandakan pahala ganjaran daripada amal ibadah tersebut. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bu, bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad aja selama bulan Ramadan itu lebih dekat sama Al-Quran. Ya, itu lebih rajin itu membaca Al-Quran. Begitu jadi dengan para sahabat. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Aku. Cinta Nabi? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, tentunya kita mau coba tuh ikutin semua akhlak baiknya beliau. Betul apa betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Gimana mau jadi pribadi yang punya akhlak Al-Quran kalau kita nggak deket sama Al-Quran? Bulan Ramadan bulan yang paling pas, Bu. Bu. HP-nya tinggalin dulu. HP-nya tinggalin dulu. Baca Quran dulu. Bangun tidur baca Quran apa lihat HP? Bener-bener ya ibu-ibu. Jadi ada gini, Mas David. Ada dua yang bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ya. Yang pertama syafaatnya Al-Quran. Ketika kita masuk ke alam kubur, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Ketika nanti di padang masyar, ketika matahari berada sejengkal di atas kepala kita, Ya. Quran bisa memberikan syafaat. Masya Allah. Dan terutama akan diberikan kita syafaat menuju syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Jadi cuma dua Ya. yang bisa memberikan syafaat, Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi dan juga syafaat Al-Quran ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustadz Andi dan nanti abis ini kita akan dengerin lagi guru-guru kita untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka menambah khasanah keislaman kita. Tentunya hanya di sini di program Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama kita simak adalah dari surah Al-Isra ya. Ibu, bulan Ramadan, bulannya Quran. Kita mulai hari dengan membaca Quran. Terus juga sambil menunggu berbuka puasa setelah siap-siapin makanan. Boleh tuh tadarus Quran ya Bu ya. Sambil berdoa karena katanya waktu menjelang waktu buka puasa itu adalah waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Nah, untuk membahas surah yang tadi dibacakan, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemesnya karena puasa apa karena nggak punya uang? THR-nya belum keluar ya. Baru Sabar. juga masih minggu awal Bu udah THR aja. Jadi alhamdulillah Bu, kita diberikan umur yang panjang. Suka yang panjang-panjang? Suka? Kalau suka yang panjang-panjang kita harus panjang juga dalam membaca Al-Quran. Enggak sedikit-sedikit, pendek-pendek, selesai. Jadi alhamdulillah kita diberikan hati yang bahagia, pikiran yang lapang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk lillahi ta'ala. Jadi di dalam tafsir surat Al-Isra ayat 82 Bu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Di sini dijelaskan wa nunazzilu minal Qur'an dan telah diturunkan Al-Qur'an. Menurut Asy-Syaikh Mana' Al-Qattan di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Qur'an ada rahasia yang sangat besar di balik diturunkannya Al-Qur'an, yaitu untuk memberitahu penduduk samawi atau penduduk langit, yaitu para malaikat, bahwa umat Rasulullah itu sangat mulia. Dan dengan diturunkannya Al-Quran menjadi dasar-dasar syariat untuk kita menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Bu, kita pingin gak jadi umat yang terbaik? Kalau terburuk? Kalau lebaran pingin baju yang terbaik? Masak pingin masakan yang terbaik? Suami-suami yang terbaik? Istri-istri yang terbaik? Anak-anak yang terbaik? Maka jadilah kita umat yang terbaik dengan berpedoman kepada Al-Quran yang telah diturunkan menjadi pedoman kita, petunjuk hudalinas. Jadi Bu, kalau kita beli alat elektronik belum bisa pakai, itu kan ada buku petunjuk cara menggunakan alat elektronik. Ternyata manusia juga ada buku petunjuknya. Jadi penggunaan manusia itu juga ada petunjuknya. Manusia harus bagaimana, manusia berjalannya, berakhlaknya bagaimana, itu bukunya adalah Al-Qur'anul. Maka kalau kita mau mengetahui sesama manusia, bagaimana akhlaknya, bagaimana iman dan takwanya, itu kita bercermin. Bercermin pada Al-Qur'an. Jadi siapa di sini yang ketika membaca Al-Quran suka tersinggung?
Jadi kalau baca Al-Quran sampai ayat-ayat orang munafik, ternyata saya. Iya. Baca Al-Quran sampai pada ayat-ayat orang bakhil, ternyata saya atau ibu. Atau penonton semua Cahaya Hati Indonesia. Enggak ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Bukan orang-orang yang suka tersinggung. Amin Allahumma. Amin. Nah, untuk itulah kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini memiliki fungsi yang luar biasa. Di dalam surat Al-Isra ayat 82 digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama fungsi untuk orang-orang mukmin dan yang kedua untuk orang-orang yang zalim. Adapun untuk orang-orang yang mukmin yaitu ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu yang pertama Al-Quran menjadi syifa atau obat. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim, Syekh Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Quran ini menjadi syifa atau obat penawar. Untuk apa? Untuk qalbun, untuk hati. Penyakit-penyakit hati yang di dalamnya ma fi qalbi min amradim min syakkin wa nifakin wa syirkin. Yaitu penyakit hati yang berupa keraguan-raguan, yang berupa kemunafikan dan berupa penyakit syirik. Ada di sini yang suka syirik. Ih syirik lu gitu. Jadi ini adalah penyakit yang harus diobati dan obatnya itu menurut Imam Ibnu Katsir adalah termasuk Al-Quranul Karim. Begitu juga Imam Asy-Syaukani menjelaskan di dalam tafsir beliau bahwa Al-Quran tidak hanya menjadi penawar bagi sakit batin tetapi juga sakit yang berupa sakit lahiriah. Contoh sakit pusing. Itu bisa diobati dengan ru'yat Al-Quran. Beda dengan pusing yang gak punya uang, itu obatnya juga kasih duit ya. Juga demam, juga disengat hewan liar. Itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit tersebut menurut Imam Asy-Syaukani. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya pada suatu hari para sahabat datang ke suatu kaum dan di situ pemimpin kaumnya itu tersengat oleh hewan yang ganas sampai demam. Kemudian ditanyakan kepada para sahabat yang lewat, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan pemimpin kami? Maka ada salah satu sahabat yang datang dan membacakan surat Al-Fatihah dan demamnya itu hilang. Alhamdulillah. Jadi kalau pusing, kalau demam baca Al-Quran. Dan selain menjadi obat, juga Al-Quran menjadi rahmat. Rahmat ini ibu-ibu di dalam surat Al-Fatihah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan rahmat dari Allah. Bedanya jika Ar-Rahman itu adalah rahmat untuk seluruh manusia, tidak membedakan baik itu mukmin maupun kafir mendapatkan nikmat dari Allah, rahmat dari Allah. Tapi Ar-Rahim ini dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir. Bahwa ada rahmat Allah yang terputus dan ada rahmat Allah yang tidak terputus.
Maka sebagai orang-orang mukmin yang kita semua ingin mendapatkan rahmat Allah, inginnya mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Amin Allahumma. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Silakan, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Mana tadi orangnya? Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mariska dari Majelis Taklim Masjid Raya Harapan Mulia Bekasi. Izin bertanya Ustazah, saya ingin tahu bagaimana caranya agar hati kita selalu senantiasa bergetar ketika kita mendengar serta membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya adalah tambah keimanan kita. Ditambahkan keimanan kita kepada Al-Quran. Karena khasiat Al-Quran sebagai obat itu hanya untuk orang-orang yang mukmin. Nah, ada sebuah penelitian. Kalau ini dalil nakli, ini ada dalil akli. Yaitu sebuah penelitian dari Dr. Ahmad Al-Qadi. Yang di situ menjelaskan bahwa 97% ketika kita membaca Al-Quran akan berpengaruh pada diri kita. 97%. Dikuatkan juga oleh Muhammad Salim. Ini adalah seorang peneliti dari Universitas Boston. Di situ dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras itu akan menimbulkan vibrasi. Vibrasi yang di situ menyembuhkan atau memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga bisa menjadi sel yang bagus. Maka kita harus kuatkan iman kita dulu. Kalau kuatkan imannya kita hebat, maka ketika membaca Al-Quran kita akan selalu bergetar seperti HP yang ketika mendapatkan telepon. Nah, kalau Al-Quran ini kita jadikan sebagai getaran HP kita, maka subhanallah ketika kita mendapatkan, mendengarkan, membaca Al-Quran maka akan bergetarlah seluruh tubuh kita sebagai dasar dari panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah metode atau cara agar kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena mohon maaf Bu, zaman sekarang itu zamannya zaman edan. Sekarang yang jadi tuntunan bukan Al-Quran tetapi apa? HP. Tapi saya kasih tahu caranya Bu. Biar tidak ikut edan, bagi para pemegang HP silahkan download aplikasi Al-Quran. Jadi dimanapun kita membawa HP, kita pun bisa tetap membaca Al-Quran biar tidak edan. Kenapa banyak orang edan? Karena mereka tidak suka membaca Al-Quran sehingga jiwanya menjadi gersang, pikirannya menjadi tidak tenang. Akhirnya zaman semakin rusak, akhlakul karimah semakin bobrok. Itu karena pengaruh dari penggunaan HP yang tidak baik. Maka mari kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Telinga kita untuk mendengarkan Al-Quran. Dan amaliyah kita untuk kita berbuat sesuai dengan wa kana khuluquhul Quran. Yaitu dengan akhlak-akhlak Al-Quran. Biar apa Bu? Biar kita tidak jadi Karena kalau orang edan itu pasti tidak bisa menggunakan pikiran dan hatinya dengan baik. Akhirnya apa? Tidak mau menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat para generasi kita. Jika mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, maka itu mereka bagian dari ciri-ciri orang yang edan. Tapi sayang 1000 sayang, zaman sekarang orang yang gak edan, gak keduman.
Enggak keduman. Makanya kita jangan kemudian menjadi edan untuk keduman. Tapi jadilah waras untuk kemudian kita menjadi bagian daripada khidmat terhadap Al-Qur'an. Buatlah majelis-majelis taklim Al-Qur'an. Buatlah kita sehari-hari membaca Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita tidak mendolimi diri kita sendiri. Karena bagian daripada orang yang dolim adalah ketika orang yang kufur terhadap Al-Quran dan tidak mau meyakini adanya kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Baik. Maka di bulan Ramadan kita berbanyak membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Al-Quran. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustazah. Sama. Masya Allah, Bu. Deketin diri sama Al-Quran ya. Nah, kalau ibunya rajin baca Al-Quran, insya Allah anak-anaknya ngikut. Betul apa betul, Bu? Iya kan? Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah tadi bermanfaat buat kita semua ya Bu ya. Ustazah terima kasih ilmunya ya Ustazah ya. Itu bisa jadi obat Bu. Bisa jadi obat. Bukan dibakar. Enggak, astagfirullahaladzim. Dibaca. Insya Allah getarannya masuk ke dalam badan kita. Insya Allah ya Ustazah ya. Baik, setelah ini kita akan melanjutkan ya kajian kita. Tentunya di program insya Allah jadi kesayangan kita semua ini di bulan suci Ramadan. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, setelah tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Nah sama-sama langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Mededu. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan untuk menghadiri dan menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini bulan Ramadan, ya Bu ya. Berarti ada kewajiban apa Bu? Puasa, masih puasa Bu? Puasanya sebeduk atau sampai maghrib? Ah yang benar. Kalau dulu waktu kita masih unyu-unyu puasanya Setengah hari. sebeduk, namanya sebeduk atau setengah. Ini udah nggak ada yang setengah hari ya. Atau barangkali pemirsa di rumah masih ada yang masih setengah hari puasanya. Masih? Alhamdulillah. Berbicara tentang Ramadan Ibu, berbicara tentang puasa. Ada satu amalan dari sekian banyak amalan yang Allah muliakan, yang Allah banggakan. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Dan banyak faidah serta manfaatnya baik secara dohir
maupun secara batin. Kalau secara akhiratnya atau maknawinya, manfaat, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu, yang pertama Allah melipat gandakan satu huruf menjadi 10 berlipat Kalau saja pahala ini bisa dikonversikan ke uang, Bu. Mau, Bu? Mau ditukar, Bu? Di mana-mana ibu-ibu tuh sama, Bu. Kalau saya obrolin masalah uang tuh, mau Ustaz, mau. Gitu kan? Mau. Kebayang, Bu, kalau kebaikan membaca Al-Quran dikonversikan dengan uang, itu udah nggak ada nolnya, Bu. Sudah ada, sudah tidak ada, nolnya. Nggak muat itu uang untuk nol. Jadi Allah melipat gandakan kebaikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa? Allah juga mengangkat kedudukan dan derajat orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu kalau urusan akhirat. Saya yakin ibu-ibu udah pinter-pinter ini Kang David. Yang terpenting apa sih manfaat dan faidah atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bahkan di luar Ramadan. Yang pertama, Bu. Ibu mau awet muda atau awet tua nih, Bu? Awet muda atau awet tua? Awet muda. Bu, saya kasih tahu, Bu, ya resepnya, Bu. Kalau ibu mau awet muda, ya tampak cantik terus, baca Al-Quran, Bu. Iya, baca Ibu nggak perlu ke salon. Ibu nggak perlu dandan. Kalau mau tampil cantik, mau tampil muda, baca Apa bisa, Ustaz? Kita cek. Yang pertama, ketika ibu membaca Al-Quran, mulutnya bunyi enggak? Bibirnya gerak enggak? Ibu pernah senam muka? Supaya mukanya lentur atau supaya mukanya kenceng? Kenceng. Itu porosnya atau menggunakan apa, Bu, senamnya, Bu? Mulut. Mulutnya kalau kata orang Cirebon nih, dipenyat-penyodin. Apa? Penyat-penyodin. Ya. Tarik sana, mencu, tarik kiri, tarik kanan, manyun ke bawah. Dalam membaca Al-Quran ada nama bunyi atau harokat fathah. Fathah itu apa? Ada namanya doma. Doma itu gimana? Mencu. Ada namanya Kasroh. Kasroh itu apa? Meringis. Gimana kasroh, Bu? Ya. Ada Sukun. Itu kalau ibu lakukan pagi, sore, siang, dan seterusnya, maka dengan sendirinya wajah ibu akan tetap cantik. Yang kedua, ada profesor dari Jepang. Kalau tidak salah Profesor Emoto. Yeah. Itu meneliti tentang air, perubahan air. Air diberikan musik keras dengan yang lembut, diberikan bacaan-bacaan yang buruk dengan bacaan yang baik. Ternyata ketika air itu disajikan dan dibacakan lantunan-lantunan dan doa-doa dalam ajaran Islam, itu berubah menjadi indah. Dalam air itu menjadi indah. Apa hubungannya, Bu? Hubungan dengan kita manusia berapa persen, Bu? Berapa persen kandungan tubuh dalam kita air? Berapa persen air? 70 sampai 75%. Ya tergantung lah, kalau gede sedikit ya kan kandungan airnya beda gitu. Artinya apa? Kalau kita bacakan Al-Quran, semua jaringan yang ada di dalam tubuh kita, cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Ini nanti tangan-tangan ibu itu udah enggak apa namanya ini? Keriput. Oh, keriput ya. Enggak akan begitu. Kenapa? Karena ada pembaharuan sel. Karena cairan yang dalam tubuh kita selalu baik. Jadi murah sebenarnya kalau mau
cantik. Kalau mau awet tua atau awet muda ya? Awet muda lah Awet Ustaz. muda. Kalau mau awet muda, ya banyakin baca baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berikutnya Bu. Ibu suka emosi enggak kalau enggak punya duit? Suka emosi? Bapak suka dimarah-marahin Bu? Bapak suka dimarah-marahin Bu? Aduh jangan Bu, kasihan Bu. Ya. Ibu kalau suka marah tandanya ibu mohon maaf jauh dari Al-Quran. Emosinya enggak stabil kok bisa Ustaz? Ya. Dalam kepala kita itu ada otak. Di dalam otak kita itu ada cairan. Yang kalau kita gunakan dengan membaca Al-Quran, maka cairan ini akan membentuk sel-sel yang baru, akan membantu apa? Kita tidak mudah marah. Suka lihat orang mudah emosi? Itu kuncinya baca Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita yang menggerakkan semuanya ada di kalau cairan otak ini selalu dilantunkan bacaan Al-Quran. Oh keren. Yang terakhir nih manfaatnya Bu. Sekarang lagi puasa kan? Ibu kalau baca Al-Quran itu enggak terasa puasanya. Saya kasih resepnya. Mau Bu? Saya alhamdulillah enggak pernah kerasa kalau puasa. Enggak pernah lapar, lemes enggak. Syaratnya apa? Tipsnya cukup baca Al-Quran 13 jam. Oh, katanya mau terasa enggak? Ibu habis subuh baca Quran jangan banyak 13 jam saja. Terus? Habis subuh jam 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu baca Quran. Itu tips dari saya kalau ibu ingin puasanya tidak terasa lapar dan haus. Di antara keutamaan membaca Al-Quran menghilangkan rasa lapar ketika berpuasa. Jadi nih kalau mau sehat, mau baik, mau kuat, tidak terasa puasanya, bacalah Quran. Tapi tetap kolaknya dimakan. Iya. Gorengannya dimakan. Yang ngumpulin dari pagi tuh. Tadi masih suka ya ngumpulin dari pagi ya. Masih ya? Ya dibagi. Dibagi. Buat Kang David? Boleh. Habis ini ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Siap. Kang. Kalau bulan Ramadan ini pas siang-siang jam 12, jam 1, jam 2 ini lagi apa? Oh masa kritis ini. Kang David, masa kritis. Lihat coro jalan di bawah panci itu serasa lihat biji kurma ngelundung. Ya, kayak kurma mejol ngelundung. Itu kalau jam segini. Ini masa-masa kritis jadi nggak heran nih kalau ibu-ibu kelihatan nih udah mulai agak ya gitu ya. Silakan, ibu ada yang mau bertanya nggak? Monggo, ya silakan langsung pertanyaannya namanya siapa dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, nama saya Ibu Neneng Supriyatin dari Majelis Ta'lim Masjid Harapan Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Pertanyaannya, apakah yang pahala yang hanya mendengarkan Al-Quran sama besarnya dengan pahala yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama enggak pahalanya antara baca Quran sama dengerin bacaan Al-Quran gitu ya? Murotal gitu ya Bu ya? Ya silakan Ustaz. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada kaidah
ada kaidah yang disebut dengan atau yang berbunyi al-ajru biqadri ta'ab. Nilai kebaikan itu disesuaikan dengan jerih payah. Ya, nilai kebaikan disesuaikan dengan jerih payah. Antara yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan sama mendapatkan kebaikan. Tapi yang membedakan pegel mana, capek mana Bu. Gitu ya. Lagi puasa, baca Quran, teriak-teriak. Dengan lagi puasa cukup dengerin sayup-sayup Al-Quran, suara Quran, suara orang baca Quran. Yang bacanya 1 jam, dengerinnya cuma 5 menit. Sisanya apa? Tidur. Ah, itu saya banget itu. Ya, saya Bang. Orang sini mah nggak ada. Jadi banyakan mana kira-kira? Bacanya 1 jam, tapi dengarnya 5 menit. Sisanya ngapain? Tidur. Jadi otomatis kalau melihat dari kaidah tersebut, yang banyak ya yang membaca. Terus kalau mendengarkan, dalam bacaan tadi apa? Untuk mendengarkan dan mentadaburi. Jadi kalau mau pahalanya banyak, bukan sekedar mendengarkan, tapi juga mentadaburi Bu. Ya. Nah sekarang ini waktunya nih, momen yang terbaik dan momen yang tepat. Kalau ibu masih bacaannya terbata-bata, ayo sekarang waktunya belajar. Jadikan 1 bulan ini lancar baca Quran. Kalau yang belum bisa baca, bulan ini menjadi bulan perubahan. Harus baca Al-Quran. Harus bisa. Belajar Bu. Jangan sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Quran saja masih belum bisa. Jangan. Harus sekarang. Dari sekarang selagi ini kita diberikan kesehatan, umur, kesempatan untuk hidup. Ayo ibu belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar, pahami artinya. Yang sudah lancar, belajar cara menerjemahkannya. Ada metode menerjemahkan Al-Quran dengan mudah walaupun tidak bisa bahasa Arab. Itu lembaga yang sedang kami kembangkan di Cirebon. Insya Allah di sana banyak, mak-mak semua. Udah pada bisa dan pinter-pinter insya Allah. Intinya ayo membaca Al-Quran. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Mededu. Ya Allah, terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan semoga Ustadz selamat sampai di rumahnya ya Bu ya. Nanti bisa buka puasa sama keluarganya di Cirebon. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kalau kita ke Cirebon singgah ke rumah Ustadz Bu ya. Boleh. Boleh Ustadz. Baik, pemirsa. Tadi kita sudah banyak mendengarkan dari guru-guru kita ya. Ilmu ini akan sia-sia kalau tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan. Jadi nanti selesai acara ini, setelah selesai berdoa dengan guru-guru kita ya, langsung pegang Qur'annya, baca Al-Qur'an. Yang belum bisa baca gimana? Belajar, kata Ustadz tadi. Yang masih belum bisa baca tapi bisa dikit-dikit, baca walaupun terbata-bata. Insya Allah dapat pahala. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadzku, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya boleh pantun? Boleh. Dijawab ya? Ke kampung Melayu beli lampion. Kita ngaji yuk. Sama Ustadz Azhari Nasution. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Masya Allah, syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan ini bulan Al-Quran. Nabi kalau masuk bulan Ramadan, interaksinya dengan Al-Quran lebih intens dibanding bulan-bulan yang bukan Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Lebih intens interaksinya dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran Nabi di bulan Ramadan lebih sering ketimbang di bulan di luar Ramadan. Ibu-ibu, udah sampai juz berapa? Nah. Ini kenapa pada jawab tengok-tengokan juz ini? 29 katanya. Apa? Juz 29. Oh, Masya Allah. Mulainya dari juz 30. Allah. Baik, bicara tentang Al-Quran dan Ramadan, kita simak surah Al-Qadr ayat 1-5, pemirsa. Kita akan tadaburi ayat ini, apa poin-poin pentingnya. Saya tidak sendiri, di segmen ini saya ditemani oleh qari'ah kita. Dengan siapa ibu namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Ibu Widya. Ibu Hajah Widya, mudah-mudahan sehat walafiat. Bantu saya dan pemirsa bacakan surah Al-Qadr satu ayat berikut terjemahannya. Insya Allah kita akan tadaburi setelah itu. Silakan Ibu Widya, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Cukup? Baca terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Baik, cukup sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kata yang mesti kita kasih anotasi, kita garis bawahi. Inna anzalnahu fi lailah al-qadar. Di dalam Al-Quran, kata para ulama ibu-ibu, proses turunnya Al-Quran itu diungkap dengan dua kata. Pertama ada kata-kata nazzala. Yang kedua anzala. Ada nazzala, ada anzala. Apa bedanya? Kalau nazzala berarti Al-Quran, Allah sedang berbicara bahwa proses turunnya Al-Quran itu gelondongan. Satu kodi, seabrek 30 juz. Ini proses diturunkan, kalau anzala, saya terbalik, kalau anzala berarti Al-Quran sedang berbicara bahwa Al-Quran itu turun gelondongan. 30 juz. Al-jumli, semuanya. Kapan itu? Saat dimana Allah menurunkan Al-Quran min lauhil mahfuz ila baitis sama, ke langit dunia. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ayat ini menggunakan kata-kata anzala bukan nazzala. Menunjukkan ayat ini sedang berbicara tentang proses turunnya Al-Quran yang prosesnya itu diturunkan secara keseluruhan. Beda kalau Al-Quran menggunakan kata nazzala. Kalau nazzala berarti turunnya mufarraqan, terpisah, tadarrujan, berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kata Al-Quran, kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai dzikra, sebagai peringatan. Coba perhatikan. Jadi Al-Quran itu supaya bisa jadi dzikra, supaya bisa jadi pelajaran, kudu bertahap. Kudu dikit-dikit. Kalau mentadaburi Al-Quran, nggak boleh langsung 30 juz, begah.
dikit seayat. Bahkan para sahabat Al-Quran, kalau belum diamalkan ayat yang dia baca, dia nggak pindah ayat dulu. Hebat gak tuh? Halo? Assalamualaikum. Dulu Ki Ahmad Dahlan pernah ngaji tadabur surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bertahun-tahun ngajinya, itu mulu materinya nggak ganti-ganti. Muridnya nanya, Kiai, ngaji itu mulu, kagak ada materi yang lain ya? Apa jawaban Ki Ahmad Dahlan? Kenapa kita belum pindah? Karena ayat ini belum kita amalkan semuanya. Nazzala itu bertahap, berangsur. Tapi kalau anzala turunnya segelondongan. Ayat ini berbicara Al-Quran diturunkan Allah pada peristiwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ke langit dunia, ke langit dunia diturunkan segelondongan. Masya Allah. Nanti proses yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia, ke dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril, lewat Jibril alaihi salam. Baru bertahap-tahap selama 23 tahun. Ibu-ibu, apa poinnya? Nabi Muhammad aja hatinya bersih, maksum, terpelihara dari dosa. Nerima Al-Quran 23 tahun. Berapa? Lah ibu-ibu di sini mau baca Quran langsung hafal. Apa yang terjadi? Akhirnya dia hafal, dapat awal, hilang ujungnya. Hilang ujungnya, dapat tengahnya. Hilang tengah, hilang ujung, hilang pangkalnya. Berinteraksi dengan Quran harus sabar. Nabi saja berapa tahun? 23 tahun. Bagus. Poin yang kedua, kata-kata Lailah. Lailah artinya malam. Kami telah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, gelondongan al-jumli, an-nuzul al-jumli secara sekaligus pada waktu malam. Malam itu malam yang mulia. Ini menarik sekali. Kenapa ya? Setiap Al-Quran bicara tentang sesuatu yang hebat, itu biasanya setting waktunya bukan siang tapi malam. Tahajud. Wa minal lail fatahajjad bihi. Siang atau malam? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Siang atau malam? Malam. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lail. Siang atau malam? Kenapa setiap bicara yang dahsyat-dahsyat malam bukan siang? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Brosur. Brosur doang. Jangan umrohnya nggak balik Iya. modal saya. Iya. Kenapa setiap bicara yang dahsyat Allah bicara waktunya malam, bukan siang? Karena malam itu waktu prime time, untuk komunikasi sama Allah. Waktu yang dahsyat untuk dekat sama Allah. Ibu-ibu, malam itu waktu buat deket. Mirip pengantin baru. Pengantin baru kalau mau bulan madu, malam orang Arab ngomong begini. Ya Laila, tul. Ya subuh, qif. Wahai malam, panjanglah. Wahai pagi, kalau bisa jangan datang. Tuh, diomelin pagi sama dia. Malam mulu dong ya. Iya, kenapa orang Arab yang pengantin baru bulan madu diomelin sama dia waktu pagi? Waktu malam dia bangga-banggain. Lama ngapa sih? Pagi lu jangan datang apa? Begitu. Karena dia pengen intim dengan pasangannya. Pengen deket sama pasangannya. Pengen mengekspresikan cinta dan kedekatannya dengan pasangannya. Ya Bu ya? Nenek-nenek ngangguk aja nih kayaknya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Itu kalau pengantin Arab. Lo kalau pengantin orang mana nih? Orang Bojong Bekasi. Kagak pagi, kagak malam ini dia. Tuh, hajar aja. Ya ilaha illallah. Ini siapa lakinya ini? Bu. Ya. Ini malam itu luar biasa. Pelajaran yang kedua, belajar dari ayat ini. Kalau mau dekat sama Allah, bangun malam.
hidupkan malam. Malam. Dulu para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka melatih anak mereka untuk bangun malam sejak bayi. Untuk qiyamul lail sejak bayi. Gimana caranya? Bayi baru lahir, itu emaknya sengaja bangunin. Sampai anaknya nangis. Terus tiap hari. Disuruh sholat, enggak, bangun aja. Habis bangun, diempokin lagi biar tidur. Itu begitu orang dulu. Lah kalau orang sekarang kan beda. Lihat anaknya bangun malam-malam, malah diempokin biar tidur. Salah. Kudunya bangunin biar melek. Kalau itu dilatih, lama-lama matanya terbiasa bangun malam. Kalau sudah gedean dikit, terbiasa sholat subuh. Kalau sudah balik, naik sedikit, lama-lama dia gemar tahajud. Masya Allah. Amin, ya Allah. Kalau kita gimana? Bangun, tidurin pak. Bangun lagi, pak, boboin pak. Begitu anaknya udah besar, membangunkannya seperti membangun anak macan. Karena taringnya udah tumbuh. Bangun dek, apaan sih mah? Capek ini sekolah. Tuh, Masya Allah, melatihnya tidak dari kecil. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Lanjutkan ayat kedua. Silahkan Ibu Widya. Wa ma Ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terjemahannya? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Apa malam kemuliaan itu? Kalau Al-Quran mengungkap dengan kata-kata wa ma adroka, menunjukkan peristiwa yang sedang dibicarakan, ini sesuatu yang sakral. Lanjut ayat ketiga. Lailatul qadri khairum minal fissahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran membocorkan apa malam qadar itu. Malam qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Saking mulianya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kata-kata 1000 di sini bukan berarti angka di bawah 1001 atau angka setelah 999. Bukan. Maksud alfi syahr adalah angka yang gak terbatas. Kemuliaannya gak terbatas. Mirip kalau kita bilang ulet kaki 1000. Emang udah ada yang pernah ngitung kakinya berapa? Pintu lawang. Emang udah ada yang ngitung pintunya? Enggak. Ngapa dibilang 1000? Karena sama banyak. sama ini. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya tidak terbatas. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Amin. Kita mendapatkan cipratan berkah Lailatul Qadar. Amin. Terlalu nggak pantas kalau kita doa, mudah-mudahan saya dapat Lailatul Qadar. Aduh, rasanya bagaimana ya? Ya. Ibadah kita masih kurang. Minimal kena cipratannya Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Sama-sama kita sadaqallah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, biasain baca Quran yuk. Yuk, 1 hari 1 juz bisa? Insya Allah bisa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan dimampukan kita tidak hanya membaca dan juga kita bisa menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Baik, setelah ini kita akan berdoa dengan guru-guru kita di sini di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Ayo kita aminkan semua yang punya penyakit, punya kesulitan, yang niat pengen membersihkan diri di bulan Ramadan ini, semoga Allah ijabah doanya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, mari sama-sama kita tundukkan pandangan kita tundukkan kepala kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pembangkangan kita, atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Sayang, berikanlah, kucurkanlah, deraskanlah rasa kasih dan sayang-Mu ke dalam hati kami ya Allah, ke dalam hati-hati orang sekitar kami ya Allah, ke dalam hati-hati sesiapa saja orang yang kami temui, orang yang kami gauli, agar kami bisa hidup dalam kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Razzaqu, ya Fattahu, ya Alim, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Pembuka segala sesuatu, wahai Zat yang Maha Kaya sekaligus Maha Dermawan. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami mengalir bagai sungai ya Allah. Perbanyak rezeki yang membuat kami mulia di sisi-Mu ya Allah. Perbanyak rezeki yang memperkokoh agama kami ya Allah. Perbanyak rezeki yang mendatangkan keberkahan kepada kami, kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, buat kami jijik, enggak nafsu. Jauhkan kami dari rezeki yang menjauhkan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, halangi kami dari rezeki yang menghalangi kami kepada Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami sejauh-jauhnya dari rezeki yang haram, harta orang lain yang tidak berhak kami makan, dan rezeki-rezeki yang membuat kami mendatangkan murka-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Berikanlah kemerdekaan untuk mereka ya Allah. Berikanlah kasih sayang untuk mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahir wa batin fi afiyati wa salamah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di bulan yang penuh dengan keberkahan gini, setiap hari kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, baik itu dari media sosial, TV maupun kajian-kajian yang kita ikuti. Semoga pada kesempatan kali ini melalui program Cahaya Hati Indonesia, kita semua juga mendapatkan tambahan wawasan dan juga khasanah keislaman kita dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti bisa lulus kelak di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya
kasih